saya akan menjelaskan tugas kelompok yang dimana teman saya memberikan soal kepada saya, yaitu untuk membuat program web yang dimana program tersebut merupakan buku tamu perpustakaan yang dapat diakses oleh siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sasa Oktavia Putri dengan NIM 2023-12-016. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tugas kelompok yang dimana teman saya bernama Islamia Dina Sanati memberikan saya soal untuk membuat program web yang dimana program tersebut berisi buku tamu perpustakaan yang dapat diakses oleh siapa saja. Yang pertama, ada file index yang berbentuk HTML. Di head terdapat title atau judul browser yaitu perpustakaan, dan selanjutnya ada style.html. Selanjutnya pada bagian body terdapat 3 class. Yang pertama ada class header yang berisi perpustakaan teman kata yang menggunakan heading 1 dan juga paragraf yang bertuliskan perpustakaan tempat di mana imajinasi tak terbatas. Selanjutnya pada kelas kontainer terdapat kelas menu. Pada kelas menu terdapat 2 tombol yang dapat diklik. Pada kelas menu terdapat tombol isi buku tamu. Ketika tombol tersebut diklik, maka otomatis akan mengarah ke data pengguna .php yang dimana kita menginputkan data diri seperti nama dan keperluan. Selanjutnya ada tombol daftar pengunjung yang akan mengarah ke hasil data.php yang dimana tombol tersebut akan menampilkan data yang telah diinput. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang file koneksi.php. Pada file ini terdapat file PHP, yaitu ada variabel yang berisi alamat server yaitu localhost. Selanjutnya ada variabel user yang berisi nama pengguna untuk masuk ke MySQL yaitu root. Selanjutnya ada password yang kita gunakan untuk memasuki MySQL. Di sini saya tidak menggunakan password karena saya menggunakan SAMPP. Selanjutnya ada variabel DB, yaitu berisi nama dari database yaitu perpustakaan.
Selanjutnya di baris ketujuh ini terdapat MySQL Connect. Digunakan untuk membuat koneksi ke MySQL. Hasil koneksi disimpan di variabel count pada baris ke-9 dan ke-11. Di sini itu untuk mengecek terjadinya error ketika kita mengoneksikan MySQL ke program kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan data pengguna. Dan data pengguna ini terdapat input koneksi yang menghubungkan database MySQL ke program. Selanjutnya ada if server request method, berarti di sini hanya akan menjalankan form saat disubmit atau kirim. Selanjutnya pada baris ke-5 dan ke-6 berisi teks yang diketik oleh tamu perpustakaan. Ada nama dan keperluan. Selanjutnya di sini ada variabel waktu kunjungan yang berisi tanggal dan waktu saat mengunjungi perpustakaan. Selanjutnya di sini ada insert into yang artinya memasukkan data ke tabel buku tamu dan menyisipkan mulai nama, keperluan, dan waktu kunjungan. Menggunakan koneksi database variabel count. Selanjutnya di sini ada file HTML yang terdapat head atau kepala. Di sini judul dari HTML ini itu buku tamu, dan di sini ada style CSS. Di sini ada bodinya untuk heading juga, ada form, ada input, dan ada button untuk tombol style CSS untuk tombolnya. Selanjutnya pada bagian body terdapat form buku tamu menggunakan heading 2. Dalam form tersebut terdapat nama yang harus diinput dan juga keperluan yang harus diisi. Selanjutnya ada class button group yang berarti di sini ada dua tombol, yaitu tombol simpan dan kembali. Ketika kita telah mengetik nama dan keperluan kita dalam perpustakaan, kita mengklik simpan. Selanjutnya ketika kita udah mengklik simpan dan kita ingin melihat daftar pengunjung, kita mengklik kembali agar bisa kembali ke halaman utama, yang dimana di halaman utama kita dapat menemukan tombol untuk melihat daftar pengunjung.
Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil data .php. Sampai saat ini terdapat input sama seperti data pengguna. Di sini untuk mengoneksikan program di sini dan MySQL-nya. Selanjutnya di sini ada tipe dokumen yang bertipe HTML. Di bagian kepala atau head terdapat title atau judul browser, yaitu data buku tamu, dan terdapat style CSS, yaitu ada style CSS untuk body, heading 2, table, thtd, tl hover, dan backlink. Selanjutnya pada bagian body terdapat data buku data tamu perpustakaan yang menggunakan heading 2, dan terdapat tabel. Di dalam tabel ini terdapat nomor urut, nama pengunjung, keperluan, dan waktu kunjungan. Selanjutnya ada $no sama dengan 1, yang artinya nomor urut dimulai dari angka 1, jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selanjutnya mengambil data dari buku tamu. Di sini mengambil data select from buku tamu, berarti mengambil data dari buku tamu. Selanjutnya di sini menggunakan perulangan, yaitu while, dan tr ini artinya untuk baris baru pada tabel agar tidak menumpuk pada baris yang sama, jadi dia barisnya terpisah. Selanjutnya pada HTML special class ini terdapat dia nama, keperluan, dan waktu kunjungan. Ini berfungsi sebagai karakter khusus dapat dikonversi menjadi bentuk aman jika datanya sudah mengandung kode HTML yang berbahaya. Jadi ini mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya setelah ada tabel ini, bagian tabel pada bagian bawah terdapat class, yaitu tombol kembali, yang dimana ketika kita selesai melihat hasil datanya, kita dapat kembali ke halaman utama, yaitu index.html, dan kita tinggal klik tombol kembalinya, maka akan otomatis ke halaman utama dari buku tamu perpustakaan. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang database buku tamu. Pada database ini kita membuat label, yaitu buku tamu, dan integer, dan ID itu bertipe integer, dan auto increment berarti dia berurut.
berurut atau dia itu akan otomatis bertambah. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4 dan dia tidak, karena ada auto increment. Jika ini tidak ada, maka tulisan itu akan menjadi 1, 1, 1, 1 dan tidak berurut. Dan di sini ada nama pengunjung berparagraf dan maksimum karakternya adalah 100 dan keperluan itu bertipe padat juga. Maksimal karakternya itu 255. Pada objek kunjungan ini bertipe daytime, yang artinya dia memuat waktu dan tanggal. Waktu dan tanggal saat kita mengisi form tersebut. Nah, di sini ada output dari indeks HTML. Nah, ini adalah judulnya, judul browser yaitu perpustakaan. Di sini terdapat header yaitu perpustakaan teman kata. Ini menggunakan ID2. Selanjutnya di sini ada paragraf. Paragrafnya bertuliskan perpustakaan tempat di mana imajinasi tak terbatas. Pada kelas kontainer ini terdapat 2 menu, yaitu isi buku tamu dan daftar pengunjung. Ketika kita mengklik isi buku tamu, maka di sini diperintahkan untuk mengetik nama dan ketuan kita saat kita di perpustakaan. Misalnya di sini saya menggunakan nama teman saya, Siva. Juliana Putri. Keperluannya misalnya membaca buku. Setelah kita input nama dan keperluan, kita mengklik tombol simpan dan otomatis akan tersimpan ke tabel buku tamu. Ketika kita ingin kembali untuk melihat daftar pengunjung, kita tinggal klik saja coba kembali di sini, dan kita ketika ingin melihat apakah data yang telah kita input masuk ke daftar pengunjung, kita tinggal klik ke daftar pengunjung. Nah, ini adalah data yang baru saya masukkan, yaitu Siva Juliana Putri, membaca buku, tanggal 26 bulan 5 2025. Ketika kita ingin mengisi lagi buku tamu, kita tinggal kembali dan di sini tinggal mengisi. Keperluannya di sini mengalihkan buku. Kita simpan
daftar pengunjung. Ini adalah data yang baru saja dimasukkan. Kita kembali lagi. Pada PHP MyAdmin-nya di sini saya menggunakan web perpustakaan tadi. Terus di web perpustakaan ini saya membuat tabel buku tamu. Saya membuat tabel buku tamu. Ini adalah data-data yang telah diinput oleh pengunjung perpustakaan. Di sini strukturnya saya menggunakan ID integer, terus di sini ada nama pakai varchar, karakter maksimal 100, terus ada keperluan varchar karakter maksimal 255. Dan waktu kunjungan itu menggunakan tipe datetime. Di sini ketika kita ingin mengubah data, kita tinggal klik ubah. Misal di sini saya kasih nama, saya ubah namanya menjadi Safia Salsa Putri, dan saya ubah keperluan untuk meminjam buku. Ketika kita klik kirim, maka otomatis nama dan keperluan itu berubah. Yang awalnya Safia Putri di sini berubah jadi Octavia Salsa Putri, dan keperluannya menjadi meminjam buku. Di sini ID-nya tidak berurut karena ada beberapa data yang dihapus. Ketika ingin menghapus, kita tinggal klik hapus, pilih data yang diinginkan, terus klik hapus, terus ini klik OK. Maka satu baris telah dihapus. Jadi kenapa di sini ID-nya tidak berurutan? Karena ada beberapa data yang dihapus. Ketika kita ingin mengubah ID agar berurut, kita tinggal klik ubah, dan di sini kita ubah menjadi 4. Jadi sini 1, 2, 3, 4. Di sini kan 9, saya ubah lagi menjadi angka 5. Di sini saya ubah
kirim, maka di sini otomatis akan berubah. Di sini menjadi berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Semua data yang kita ubah atau kita hapus, dia akan berpengaruh di sini. Ini adalah data-data yang telah kita ubah. Ini awalnya jadi sosok Safia Putri, di sini menjadi Safia Salma Putri, dan keperluannya pun berganti. Jurnal kirim, dan sini otomatis akan berubah menjadi mencari jurnal, dan pada bentuknya di sini pun akan berubah. Di sini menjadi satu Safia, keperluannya mencari jurnal. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.